Ini dia iQOO Z7, sebuah handphone yang ketika video ini dibuat, gue udah megang hampir 2 minggu. Dan sebenarnya gue udah bisa cerita banyak banget ke kalian. Tapi gue masih belum bisa untuk nyeritain semuanya ke kalian. Disclaimer, handphone iQOO Z7 ini emang dikasih oleh iQOO Indonesia ke Main Lagi tanpa ada persetujuan apapun tentang konten videonya. Tapi meskipun ini bukan sponsored video, gue tetap harus menghormati perjanjian sama mereka dong. Kalau gue nggak boleh ngebahas ini sebelum acara launchingnya di tanggal 3 April 2023 nanti. Spesifikasinya tuh kayak begini, dia menggunakan chipset Snapdragon 782, sebuah chipset yang paling baru penerus dari 778G. RAM-nya 12 GB, masih bisa di-extend plus 8 GB dengan ROM alias storage 256 GB. Yang menarik dari iQOO ini, di dalam boxnya itu kita udah dapet charger 120 watt. Dengan charger 120 watt ini, kalian bisa ngecas dari 0 sampai 50% hanya dalam waktu 9 menit. Jadi kalian pakai ke kamar mandi, mandi sebentar, udah 50%. Habis itu kalau kalian masih siap-siap, pakai baju segala macam sebelum berangkat ke kantor atau berangkat kuliah atau berangkat sekolah, hanya dalam waktu 26 menit total, dia sudah bisa mencapai 100%. Cuma ya hati-hati, kalau kalian yang rumahnya listriknya kurang gede, jeglek, repot. Baterainya pun udah lumayan gede, 5000 mAh, dan dia memiliki konfigurasi dual cell battery. Intinya dual cell battery itu adalah ada dua baterai di kanan dan kirinya yang dijadikan satu oleh iQOO di sini. Dual cell battery ini membuat baterainya itu lebih awet, dalam artian nggak gampang rusak karena ada dibagi dua gitu. Snapdragon 782 di handphone ini tuh ngasih performa harian yang satset banget ya. Apalagi ditambah sama refresh rate layarnya yang bisa kalian atur sampai 120 Hz. Bisa juga diatur sebagai refresh rate yang adaptif. Jadi setiap kali kontennya itu butuh 120, dia akan otomatis ganti ke 120. Kalau butuh 60, dia cuma 60, butuh 30, dia cuma 30. Itu lebih menghemat baterai dan lebih enak experience-nya kalau menurut gue pribadi. Tapi buat kalian yang emang pengen lempeng di 120 Hz terus, ya terserah, nggak masalah juga. Untuk layarnya sendiri, gue bisa bilang kalau layarnya ini enak banget untuk dipakai nonton dan juga buat main game. Warnanya tuh vibrant, keluar gitu loh. Saturasinya tuh mantep banget. Paling yang bakal banyak dikomentar sama orang-orang itu adalah bezel di bagian bawahnya yang lebih tebal daripada di bagian kanan, kiri, dan di bagian atasnya. Gue bilang lebih tebal, bukan tebel ya. Karena menurut gue pribadi, bezel di bagian bawah yang ukurannya segini tuh masih masuk akal dan masih cantik. Nggak berlebihan dan nggak tebel. Untuk gaming, nah performanya ini gue nggak bisa banyak ngomong karena masih belum boleh dibocorin sama iQOO Indonesia. Gue akan bahas performa gamingnya nanti, insya Allah di hari launchingnya dengan video nyiksa langsung, tanpa pakai video review-review lagi. Tapi sebagai gambaran buat kalian, settingan Mobile Legends-nya tuh kita dapet yang kayak begini. Ini settingan yang luar biasa banget. Dan juga settingan untuk PUBG Mobile-nya kita bisa dapet smooth extreme yang kayak begini. Gimana? Itu udah jadi teaser yang lumayan menarik kan buat kalian yang penasaran sama Snapdragon 782 ini. Gue udah tahu harganya lagi di kisarannya berapa. Tungguin dah. Kalau kalian pakai main game yang berat-berat, nggak usah khawatir panas, karena dia juga udah memiliki 3K Vapor Cooling Chamber di dalamnya, alias pendingin aktif. Secara teori, kalian nggak perlu khawatir untuk pakai gamenya lama-lama, karena liquid coolingnya akan bekerja mengademkan, ngademin si handphonenya. Prakteknya gimana? Ya, nantilah tunggu, karena itu juga belum boleh dibahas sama iQOO. Tunggu deh video nyiksanya, seru. Nah, soal kamera, konfigurasinya tuh kayak begini. Yang di-highlight sama iQOO itu adalah 64 megapiksel OIS. Yes, benar. OIS. Optical Image Stabilization. Jadinya kalian nggak usah khawatir kalau nanti videonya itu bakal geder-geder gitu karena nggak seimbang. Karena tangan kalian tuh tremor-tremor. iQOO Z7 ini punya OIS.
Last but not least adalah desainnya. iQOO Z7 setahu gua itu akan hadir dalam dua warna. Yang pertama itu adalah yang warnanya biru, gua nggak tahu namanya apa. Dan yang kedua itu adalah warna metal grey ini. Ini sebenarnya bukan hitam, tapi juga bukan grey banget gitu. Jadi makanya namanya metal grey. Desainnya ini menurut gua untuk sebuah handphone yang mengutamakan performa itu masih bisa dibilang cantik. Jadi cocok buat dipakai sama semua orang. Mau dia perempuan, mau tua, mau muda, yang nggak mentingin game pun bisa banget pakai si iQOO Z7 ini. Modul kamera di bagian belakang juga lumayan gede, ya meskipun mungkin sebenarnya bisa dikecilin gitu ya, karena sebenarnya sensornya nggak sebesar itu. But that's okay, karena dari deket pun masih kelihatan cantik banget handphone ini. Di bagian atasnya ini masih ada port audio dan juga sebuah fitur yang menurut gue menarik banget, yaitu IR Blaster. NFC nggak ketinggalan, NFC juga ada di sini, nggak usah khawatir. Oke, that's it. Itu aja video tentang iQOO Z7 setelah pemakaian hampir 2 minggu kali ini. Meskipun banyak banget yang belum bisa gue komentarin, kayak kualitas kameranya, terus juga performance-nya kayak gimana, gue belum bisa banyak bicara. Suhunya pun gue belum bisa banyak bicara. Ya, nantilah. Insya Allah akan gue bahas di video-video selanjutnya. Kalau soal kamera, mungkin akan gue bahas di Instagram aja. That's it. Gue Dan dari lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.